Halo rekan mahasiswa, masih berkaitan dengan perencanaan sumber daya manusia atau SDM. Pada video ini kita akan mencoba membahas permasalahan dalam perencanaan SDM. Kira-kira seperti apa ya permasalahan dalam perencanaan SDM? Pada video ini kita akan membahas tentang definisi permasalahan dalam perencanaan SDM, proses pelaksanaan permasalahan perencanaan SDM, serta bagaimana menyelesaikan permasalahan perencanaan SDM di dalam perusahaan. Mari kita mulai bahas. Nah, rekan mahasiswa, apakah Anda pernah dengar apa saja permasalahan pada perencanaan SDM? Terdapat beberapa permasalahan pada perencanaan SDM dengan metode kualitatif, yaitu pertama, penilaian yang bersifat kualitatif seringkali tergantung pada persepsi dan interpretasi individu, yang dapat mengarah pada hasil yang tidak konsisten atau bias. Kedua, dalam memastikan konsistensi dan standar yang sama dalam metode kualitatif bisa menjadi tantangan, terutama dalam konteks perencanaan SDM di organisasi yang besar atau beragam. Ketiga, kecenderungan kurang dapat diukur secara langsung dibandingkan dengan metode kuantitatif, ini membuat sulit untuk mengukur dan melacak perubahan atau peningkatan dalam pengelolaan SDM. Adapun permasalahan dalam metode kuantitatif yaitu pertama, model matematika yang digunakan dalam analisis kuantitatif tidak mampu mengakomodasi semua variabel atau faktor yang relevan dalam perencanaan SDM. Kedua, memprediksi kinerja karyawan berdasarkan data kuantitatif saja menjadi sulit karena faktor-faktor seperti motivasi, kepemimpinan, dan kecocokan budaya tidak selalu dapat diukur secara tepat. Di samping itu, beberapa permasalahan yang terjadi pada sisi monitoring permintaan dan penawaran dalam menyeimbangkan kebutuhan SDM, yaitu pertama, keterampilan yang dimiliki oleh karyawan tidak selalu sejalan dengan apa yang dibutuhkan oleh perusahaan. Kedua, jika penawaran tenaga kerja yang tersedia lebih rendah daripada permintaan, hal ini bisa menyebabkan lonjakan gaji yang tidak seimbang dan dapat merusak stabilitas finansial perusahaan. Ketiga, kesenjangan antara permintaan dan penawaran tenaga kerja dapat menyebabkan tingkat turnover yang tinggi. Keempat, perusahaan tidak mengantisipasi perubahan dalam permintaan tenaga kerja dengan cepat atau tidak mampu menyesuaikan strategi rekrutmen mereka sesuai dengan perubahan tersebut. Kelima, digitalisasi seringkali merubah landscape kerja dan memerlukan keterampilan baru. Keenam, perencanaan SDM harus mencakup strategi untuk mengelola perubahan dengan membangun dukungan dari karyawan dan memastikan bahwa mereka siap untuk mengadopsi perubahan. Ketujuh, ketergantungan pada teknologi dapat menjadi masalah jika sistem mengalami gangguan atau kegagalan. Dan kedelapan, digitalisasi dapat menciptakan kesenjangan keterampilan di antara karyawan dari berbagai generasi. Meskipun begitu, perencanaan SDM juga bisa berguna dalam eksistensi perusahaan di masa depan. Beberapa permasalahan di dalam formulasi perencanaan, seperti metode forecasting, memang tidak selalu akurat, sehingga ketidakcocokan antara perencanaan dan kebutuhan aktual bisa saja terjadi. Penempatan dan penjadwalan yang sudah diformulasikan dalam rencana SDM bisa jadi kurang efisien. Perusahaan bisa mengalami kesulitan menarik tenaga kerja yang beragam, atau bahkan memiliki bias dan bersikap diskriminatif tanpa sadar dalam proses perencanaan SDM. Tenaga kerja dari generasi-generasi yang berbeda, yang memiliki values, kebutuhan, dan keinginan yang berbeda, ini juga bisa terjadi kesalahpahaman terhadap kebutuhan karyawan yang berbeda generasi, bisa menyebabkan turunnya retensi karyawan. Setelah mengetahui permasalahan yang ada pada perencanaan SDM, selanjutnya kita juga membahas masalah dalam komponen rencana SDM dari sisi organisasi. Bisa saja hal ini mempengaruhi retensi karyawan, seperti kurangnya kesempatan pertumbuhan karir, paket kompensasi dan benefit yang tidak kompetitif, dan beban kerja yang terlalu berlebihan. Tenaga kerja masa kini semakin mementingkan kesehatan mental dan keseimbangan antara karir dan kehidupan pribadi. Sebuah studi oleh Randstad di tahun 2024 menemukan bahwa sekitar setengah dari tenaga kerja saat ini lebih tertarik untuk mencapai work-life balance daripada menaiki tangga karir. Perusahaan sekarang harus menjadikan kesejahteraan dan work-life balance sebagai komponen penting dalam rencana SDM, guna memastikan perusahaan bisa mempertahankan talenta-talenta terbaik untuk terus memberikan performa terbaik. Lebih jauh lagi, permasalahan dari sisi organisasi seperti perencanaan SDM harus diselaraskan dengan strategi bisnis perusahaan. Penempatan karyawan, program training, inisiasi lain dalam SDM bisa jadi kurang sejalan dengan strategi bisnis. Selanjutnya, jika terjadi merger, akuisisi, hal ini bisa menyebabkan permasalahan dalam perencanaan SDM. Jumlah karyawan yang harus dikelola menjadi lebih banyak dan kemungkinan adanya posisi yang berlebihan. Di samping itu, perusahaan internasional juga memiliki proses perencanaan SDM yang lebih rumit dan memiliki lebih banyak tantangan daripada perusahaan nasional.
Perbedaan regulasi, profil tenaga kerja, dan juga budaya bisa menjadi kesulitan dalam perencanaan SDM. Adapun dampak umum adalah penurunan kinerja, peningkatan biaya, penurunan retensi, dan kerusakan citra dan ketidakstabilan. Maka, tindakan pencegahan untuk menghindari masalah dalam perencanaan SDM adalah: pertama, melibatkan semua pemangku kepentingan dalam proses perencanaan SDM. Kedua, menggunakan data dan analisis untuk menginformasikan keputusan perencanaan SDM. Ketiga, mengembangkan rencana SDM yang fleksibel dan dapat diadaptasi dengan perubahan kebutuhan organisasi. Keempat, mengkomunikasikan rencana SDM pada semua karyawan. Dan kelima, memantau dan evaluasi efektivitas rencana SDM secara berkala. Dalam merealisasikan permintaan SDM dibutuhkan strategi organisasi, di mana permintaan bisnis yang semakin tinggi membutuhkan tenaga kerja yang banyak dan berkualitas. Selanjutnya diperlukan finansial dan rencana investasi untuk menentukan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan sesuai dengan keterampilan yang dibutuhkan. Selanjutnya, lokasi untuk menentukan dan menggait tenaga kerja lokal juga diperlukan dalam perencanaan SDM. Dan terakhir, jumlah dan komposisi tenaga kerja bagi setiap bidang juga perlu diisi. 4 elemen yang membentuk penawaran kerja, yaitu pertama, tenaga kerja yang sudah dimiliki perusahaan perlu dikonsiderasi untuk di-upskill atau reskill demi menunjang permintaan bisnis. Kedua, mengkonsiderasi tenaga kerja yang berada di pasar untuk direkrut agar dapat memenuhi permintaan bisnis. Ketiga, kemampuan mempertahankan tenaga kerja menciptakan stabilitas supply yang dimiliki perusahaan. Keempat, kompetensi dan kapabilitas tenaga kerja yang dimiliki dan potensi pertumbuhannya harus tetap dijaga. Bagaimana rekan mahasiswa? Apakah Anda tertarik untuk menyelesaikan permasalahan perencanaan SDM dalam perusahaan Anda? Nah, tidak terasa, kita sudah mencapai penghujung video. Dalam video ini, kita telah membahas tentang permasalahan perencanaan SDM yang baik dapat membantu organisasi dalam merekrut, mempertahankan, dan mengoptimalkan penempatan personel yang diperlukan untuk memenuhi tujuan bisnis dan merespon perubahan lingkungan eksternal. Di sisi lain, perencanaan SDM dapat mengantisipasi dan memetakan konsekuensi strategi bisnis terhadap sumber daya manusia suatu organisasi. Sekian untuk video kali ini, semoga materi dalam video ini bermanfaat. Sampai jumpa pada video lainnya.